Cerita ini bermula dari bayangan tentang dunia lain tempat peran dalam masyarakat benar-benar terbalik. Para pria yang seharusnya jadi tulang punggung keluarga malah sibuk mengurus rumah. Di sisi lain, para perempuan justru yang berkeliaran di jalan menggoda dan bersiul nakal pada pria yang lewat. Di tengah dunia yang kacau seperti itu, sang tokoh utama malah bereinkarnasi ke dalam tubuh yang gemuk. Muncul pertanyaan, apakah tubuh seperti itu masih bisa dianggap menarik dan cukup kuat untuk bertahan hidup di rimba para perempuan gila ini? Inilah kisah seorang cowok cabi yang berlatih sampai berubah seperti sosok pria gagah ala Giga Chad demi menguasai dunia yang terbalik ini. Di antara narasi yang absurd itu, bahkan ada ejekan kasar yang mempertanyakan dan menuduhnya sebagai orang yang dianggap gay. Cerita benar-benar dimulai dengan seorang bocah gendut yang duduk di atas ranjang melongo menatap layar ponselnya. Dia sudah terlahir kembali di dunia ini, dan dari apa yang dia lihat, peran sosial antara laki-laki dan perempuan benar-benar tertukar. Saat itu sudah 2 hari sejak dia tiba di dunia baru ini, tetapi rasa asing terhadap tubuh gemuk ini belum juga hilang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang kaisar alfa jantan yang terkenal dan disegani. Sekarang, dia harus menelan kenyataan bahwa dia hidup di dunia di mana para pria bisa dirampok di jalan oleh para gadis. Perempuan tetap memikul tugas melahirkan, tapi justru para laki-laki yang mengurus anak dan menjaga rumah. Selain semua keanehan itu, energi spiritual di dunia ini sangat tipis, sehingga tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan dia terpaksa hidup sebagai tukang cuci piring yang patuh dan tunduk pada perempuan. Di masa lalu, dia pernah bertarung melawan sosok iblis yang sangat kuat sampai keduanya kehilangan tubuh mereka. Sepertinya hanya jiwanya sendiri yang selamat dan berujung terbangun kembali. Sekarang, jiwanya bersemayam di tubuh Lin Mo, seorang anak orang kaya yang manja dari sekolah swasta. Sambil termenung, dia bertanya-tanya apakah iblis itu juga ikut hidup kembali. Untuk saat ini, yang jelas dia harus menjalani hidup sebagai Lin Mo sampai kekuatannya pulih. Karena itulah, bahkan seorang kaisar pun tetap harus berangkat sekolah. Saat melihat sekeliling, dia menilai keluarga barunya tidak terlalu buruk. Meski begitu, rumah ini tetap terasa jauh lebih kecil dibanding akuarium terakhir yang pernah dia miliki di kehidupan lamanya. Dalam ingatannya, orang tua Lin Mo meninggal karena kecelakaan dan sang nenek kini dirawat di rumah sakit dengan Alzheimer yang sudah parah. Bibi jauhnya mengambil alih peran sebagai wali setelah keluarga ini sempat tercerai-berai, dan bersamanya seluruh keluarga ikut pindah. Tahu-tahu saja, semua yang tadinya milik Lin Mo perlahan berubah jadi milik sang bibi, dan kualitas hidupnya ikut menurun. Saat berjalan mengelilingi rumah, dia mendekati sebuah meja. Di sana ada seorang cowok dengan rambut berantakan seperti habis dijilat sapi, namanya Ying Jun, dan satu lagi bernama Zikuan. Mereka adalah sepupunya. Tak lama kemudian, bibinya muncul dan menilai bahwa Lin Mo datang tepat waktu untuk membicarakan soal sekolahnya. Bibi itu menyebut bahwa Yan Hui ternyata benar dan menganggap sekolah sekarang cuma sebuah lelucon. Mendengar nama yang disebut sang bibi, Lin Mo jadi teringat sesuatu dari memori tubuh ini. Dalam ingatan Lin Mo, sang nenek sempat mengatur pernikahan untuknya sebelum penyakit Alzheimer semakin parah, dan nama gadis itu sama dengan yang baru saja disebut. Namun, gadis itu justru kaget ketika mendengar rencana itu, lalu dengan jijik mempertanyakan bagaimana mungkin dia bisa keluar rumah bersama cowok gendut seperti Lin Mo saat sedang menyeberang jalan. Lin Mo yang asli malah tertabrak truk secara tidak sengaja. Setelah kejadian itu, bibinya langsung membatalkan pernikahan tersebut. Di benak sang kaisar, situasinya terasa ironis karena penguasa generasinya harus menikahi seseorang dari dunia lain hanya berdasarkan keputusan perempuan lain. Masih di dapur, bibi itu bertanya apakah Lin Mo mendengarkannya. Bocah itu menepis kekhawatiran tersebut dan hanya menegaskan agar bibinya tidak lagi mengatur pernikahan lain untuk dirinya. Melihat ekspresi Lin Mo, perempuan itu merasa keponakannya terlihat berbeda.
Tiba-tiba saja ada nuansa tirani yang sulit dijelaskan yang terpancar dari dirinya Lin Mo, kemudian duduk di meja makan sambil memikirkan bahwa sejak memulai diet, nafsu makannya menurun drastis. Namun agar tubuh ini tidak kelaparan, dia memutuskan untuk makan dengan pelan-pelan. Saat mengambil sepotong makanan, dia merasa aromanya cukup menggugah selera. Sepupunya lalu bertanya mengapa dia tidak jadi belajar ke luar negeri, padahal teman-temannya sudah tahu betapa dia suka menunjukkan rasa cintanya pada orang lain. Di dalam hati, Lin Mo bertanya kenapa dia harus repot berbicara dengan serangga-serangga kecil seperti itu, sementara sebagai kaisar dia pernah berkuasa selama ribuan tahun. Meski begitu, sekarang dia perlu memainkan peran orang biasa, jadi dia menjawab bahwa dia tidak akan pergi dulu karena merasa cukup senang dengan sekolahnya sekarang. Sepupunya menanggapi bahwa sekolah manapun sebenarnya tidak masalah selama nilainya bagus, lalu terus makan. Lin Mo merasa tidak tertarik lagi meneruskan obrolan dengan sepupunya. Sekitar 1 jam kemudian, sang tokoh utama sudah berada di dalam mobil dan orang yang menyetir memberitahu bahwa mereka sudah sampai. Sepupunya lalu meminta Lin Mo untuk tidak turun bersama-sama dengannya. Dengan tatapan merendahkan, Lin Mo memandang sepupunya membuat bocah itu ketakutan hanya karena sorot matanya. Setelah itu, si sepupu turun dari mobil dengan perasaan kesal. Tak lama kemudian, Lin Mo sudah berdiri di depan sebuah gedung dan menilai bahwa arsitektur di dunia ini cukup mengesankan. Namun, ada satu hal yang terasa aneh, para pria di sana sangat mencolok karena menonjolkan kaki putih mereka dan bahkan bergerak dengan gestur yang mirip gaya centil perempuan. Untungnya, para perempuan di sana masih terlihat cukup normal. Di kejauhan, 2 gadis tampak menggoda kakak laki-laki Lin Mo memuji betapa cantiknya kaki pria itu. Dengan jijik, Lin Mo merasa pemandangan itu cukup membuat perutnya hampir berontak. Meski begitu, dia menahan diri dan memilih melupakannya karena dia belum tahu apakah iblis itu masih hidup. Selain itu, dia harus memperkuat tubuhnya terlebih dulu sebelum iblis itu muncul. Saat melangkah melewati area sekolah, Lin Mo akhirnya menemukan kelasnya di belakang. Seseorang terdengar mengejek Lin Mo dan mengatakan bahwa tunangannya ada di sana. Gadis yang disebut sebagai istrinya itu duduk di bangku, sementara 2 gadis lain sedang mengobrol dengannya. Saat memandang ke arah Lin Mo, jelas terlihat bahwa gadis itu tidak menyukai kehadirannya. Lin Mo merasa takjub melihat betapa menyebalkannya para manusia biasa ini. Ketika Lin Mo berjalan menuju mejanya, Yan Hui terlihat kebingungan. Begitu dia duduk, pikirannya langsung kembali pada satu hal. Bagaimana dia bisa melanjutkan kultivasinya di dunia ini? Seseorang menyentuh bahunya memberitahu bahwa dia sebaiknya percaya saat ada yang bilang dia tidak boleh menyukai gadis itu. Sosok yang bicara adalah seorang gadis berambut merah yang seolah sedang memberi nasihat. Mengingat kembali memori tubuh Lin Mo, dia merasa gadis ini pasti teman sekelasnya. Gadis itu terus berbicara mempertanyakan bagaimana mungkin Lin Mo menyukai seseorang dari kelas 2. Saat menyadari Lin Mo tetap diam, gadis itu mengira dirinya sudah bicara kelewat jauh, lalu menambahkan bahwa sebenarnya masih ada peluang dengan Yan Hui, asalkan Lin Mo mau mengurus tubuhnya dan menurunkan sedikit berat badan Lin Mo, kemudian menyuruh gadis itu langsung menyampaikan apa yang sebenarnya dia inginkan. Gadis berambut merah itu heran bagaimana mungkin Lin Mo bisa menebak bahwa dia sedang merencanakan sesuatu, sementara Lin Mo hanya menilai bahwa gadis ini memang bukan tipe yang polos. Setelah itu, gadis itu mengakui bahwa dia memang ingin meminta bantuan, yaitu meminta Lin Mo bermain game bersamanya. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak akan memakan banyak waktu dan sebagai imbalan, dia berniat mengenalkan Lin Mo pada gadis yang lebih cantik daripada Yan Hui. Dia bercerita tentang sebuah gunung yang mustahil dicapai sendirian. Namun, dia punya kenalan yang bisa membantu mereka naik lewat jalur khusus. Dia berencana pergi ke sana saat liburan musim panas dan menjelaskan bahwa tempat itu akan terlihat luar biasa di malam hari. Sampai-sampai Lin Mo pasti menyesal kalau menolak pergi. Lin Mo teringat sebuah rumor bahwa gunung-gunung tinggi mampu menarik energi spiritual dan kebetulan gunung itu adalah yang paling
paling dekat di wilayah ini. Dengan begitu, kemungkinan besar di puncaknya akan terkumpul cukup banyak energi spiritual. Selain itu, naik gunung juga akan menjadi kesempatan bagus bagi tubuh gemuk ini untuk menurunkan berat badan. Akhirnya dia menerima ajakan tersebut dan menambahkan bahwa dirinya tidak terlalu mahir bermain game. Membuat gadis itu senang, bukan main. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa mereka akan bertanding melawan seorang idiot dari kelas 3 yang suka berpura-pura jago. Rencananya setelah jam pelajaran mereka akan memakai komputer di klub komputer. Beberapa saat kemudian di ruang komputer gadis itu menyebut bahwa dia sudah memesankan ruangan itu khusus untuk mereka sehingga tidak akan ada yang mengganggu. Saat duduk di kursi, dia menyuruh Linmo untuk login ke akun penggunanya. Linmo pun memasukkan kata sandinya dan berhasil masuk ke akunnya. Di dalam game, Linmo memperhatikan tampilannya dan menyimpulkan bahwa ini adalah game aksi kompetitif dengan tema dunia para Immortals. Gadis tadi muncul dalam wujud avatarnya dan menjelaskan bahwa dia sudah memanggil semacam bos dari dunia itu yang akan membantu mereka. Tidak lama bos tersebut muncul dan menandaskan bahwa gadis itu benar-benar membawa seorang pria tampak cukup tertarik karena Linmo adalah teman sekelas sahabatnya. Tanpa berlama-lama, gadis itu mengumumkan bahwa mereka akan memulai mode pertarungan 3 lawan 3 PvP. Pertarungan dimulai dan mereka langsung berlari. Gadis itu meminta semuanya diam saja dan membiarkannya menghabisi tim musuh. Lalu teman Linmo menyarankan agar Linmo bersembunyi sementara dia pergi memeriksa keadaan di dalam hati. Linmo menilai bahwa di dunianya dulu hanya makhluk legendaris yang benar-benar layak menyandang gelar abadi. Namun, sistem kultivasi dan hal-hal lain dari dunianya ternyata mirip dengan konsep yang muncul di dalam game ini, sehingga dia menganggap ada kemungkinan besar para immortal juga eksis di dunia barunya sekarang. Karena itu, dia merasa harus berhati-hati. Saat dia duduk diam, muncul notifikasi bahwa seseorang baru saja mati. Gadis yang tadi berlari tampak muncul lagi dengan wajah kesal. Dia kembali berlari mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan dan sekarang berniat balas dendam. Namun dia kembali mati dan siklus berlari lalu terbunuh itu terus berulang. Kali ini teman Linmo ikut turun tangan membantu tetapi hasilnya tetap nihil. Di luar game, teman Linmo menjadi sangat kesal karena bahkan bos dari dunia itu pun tidak sanggup mengalahkan lawan yang sama. Dia memperingatkan Linmo agar berhati-hati karena seorang pemain dengan nama Flying Feather sedang dalam perjalanan. Linmo justru tetap tenang. Saat avatarnya terus berlari, dia mengingat bahwa selama ribuan tahun dia sudah mengasah insting bertarung sampai pada titik di mana kemampuan itu bisa dia gunakan bahkan dalam permainan sekalipun. Sementara itu, tim lawan masih mengejar Linmo dan di sisi lain dua gadis tampak mengagumi pemain yang mengejar itu. Gadis di pihak lawan merasa yakin bahwa Linmo tidak akan bisa kabur darinya. Saat menoleh ke belakang, Linmo menyadari ada seseorang yang mengikuti. Dia berhenti berlari dan menilai bahwa sebagai kaisar, dia tidak terbiasa dikejar seperti itu. Begitu sadar bahwa Linmo sudah melihatnya, perempuan di balik avatar lawan itu langsung bersembunyi dengan cepat. Linmo menilai reaksinya cukup gesit dan dengan kemampuan tubuh Linmo yang sekarang, kemenangan terasa sulit apalagi sistem serangan dalam game itu cukup rumit. Di luar layar, Linmo tampak mulai mengandalkan kemampuan tertentu. Perempuan yang memperhatikan layar menilai bahwa Linmo hanyalah pemain baru yang bahkan tidak tahu posisinya sendiri di dalam game. Di matanya, hal itu menjadi keuntungan. Bergerak melawan arah serangan, Linmo dengan cepat menggerakkan keyboard dan mouse meluncurkan sebuah serangan ke arah perempuan itu. Tiba-tiba serangan itu mengenai target dan notifikasi pemain mati pun muncul. Di sisi lain, orang-orang yang menyaksikan terkejut karena Linmo berhasil memenangkan duel tersebut. Teman Linmo berdiri dari kursinya terkejut karena tidak tahu bahwa Linmo ternyata sejago itu.
Saat melihat Lin Mo terdiam, dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Lin Mo dalam hati terkejut karena baru menyadari bahwa tubuh seperti ini bisa rusak sedemikian parah hanya karena menggunakan sedikit energi spiritual. Ketika kembali ke dalam game, salah satu teman perempuan lawannya bersikeras ingin kembali mengejar Lin Mo, tetapi waktunya sudah terlalu mepet. Perempuan itu merasa akhirnya menemukan orang yang selama ini dicarinya dan bertanya-tanya kenapa dia selalu kabur. Kali ini dia bertekad untuk membunuhnya lalu berlari mengejar Lin Mo di sisi lain. Lin Mo terus berlari tanpa berhenti. Saat merasakan gadis itu berhasil menemukan posisinya lagi, dia memutuskan untuk kembali memperkuat bagian bawah tubuh avatarnya dan melemparkan pedangnya ke arah perempuan itu. Perempuan itu heran apakah Lin Mo benar-benar berniat mengenainya dari jarak sejauh itu. Beberapa saat kemudian, pedang itu menancap tepat di kakinya dan membuatnya terjatuh ke tanah. Sambil menatap pedang yang menembus kakinya, dia bertanya-tanya apakah itu semacam peringatan agar berhenti mengejar. Di luar game, salah satu temannya menyarankan agar mereka berhenti memburu Lin Mo gadis itu, lalu bertanya apakah temannya mengenal pihak lawan dan menyuruhnya segera menghubungi mereka. Masih duduk di kursi, dia pelan-pelan menyebut nama Lin Mo. Di sisi lain, teman Lin Mo menerima panggilan dari gadis-gadis tadi yang ingin menemui mereka. Temannya menghampiri Lin Mo dan memujinya habis-habisan, menyebut betapa hebatnya dia, lalu mengusulkan untuk memainkan beberapa pertandingan. Lagi Lin Mo tidak tertarik untuk melanjutkan permainan dan hanya mengingatkan agar gadis itu tidak lupa pada janji yang sudah dia ucapkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Lin Mo sudah berada dekat rumahnya. Di dalam kamar, dia merebahkan tubuh di atas ranjang dan mengakui bahwa tubuh ini benar-benar rapuh. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan ke sekolah, sepupunya memanggil dan meminta Lin Mo menjelaskan pada teman-teman sekelasnya bahwa pertunangan dengan Yan Hui tidaklah nyata. Lin Mo menjawab bahwa hal yang sudah jelas palsu tidak perlu dijelaskan lagi. Saat Lin Mo pergi, sepupunya menggerutu dan menyebutnya terlalu sombong. Di dalam kelas, temannya menyadari kedatangan Lin Mo lalu menanyakan apakah dia tahu siapa gadis berambut merah kemarin yang bernama Xiao Yutong. Teman itu menambahkan bahwa secara mengejutkan gadis itu juga sekolah di tempat yang sama. Dari nada suaranya terdengar bahwa dia merasa Lin Mo sudah melalui banyak hal sejak kehilangan cinta lamanya dan sekarang gadis itu ingin bertemu. Dia menenangkan Lin Mo dengan menyebut bahwa gadis itu takkan melakukan hal aneh pada seorang cowok. Namun sebelum kalimatnya selesai, Lin Mo menatap dengan sorot yang begitu tajam sampai membuat temannya spontan menghentikan ucapannya. Teman itu buru-buru meralat dan menyebut bahwa ini bukan soal Momo Baby. Tak lama kemudian, seorang gadis mendekati meja Lin Mo. Itu adalah Yan Hui yang merasa mereka perlu meluruskan keadaan. Dia ingin Lin Mo mengakui di depan orang lain bahwa pernikahan mereka hanya pernikahan palsu. Teman Lin Mo menilai Yan Hui sudah keterlaluan karena pada akhirnya Lin Mo hanyalah seorang remaja dan seharusnya diperlakukan dengan sedikit belas kasihan. Yan Hui membalas bahwa hal itu tidak ada hubungannya dan bertanya apakah temannya itu diam-diam menyukai Lin Mo. Lin Mo memotong suasana dengan menyatakan bahwa baik hubungan itu benar maupun palsu, tidak ada kemungkinan dirinya bisa bersama Yan Hui dan dia menyuruh gadis itu pergi. Yan Hui menilai Lin Mo terlalu percaya diri dan tidak tahu betapa besar gangguan yang dirasakannya karena semua ini, lalu menegaskan agar Lin Mo tidak pernah lagi mengucapkan bahwa dia akan menikah dengannya. Di belakang, seorang murid lain berkomentar bahwa Lin Mo sangat kuat karena belum menangis sedikit pun. Teman lain menimpali bahwa kalau dia berada di posisi Lin Mo, dia pasti sudah keluar dari sekolah saat itu juga. Di tengah situasi itu, seseorang masuk ke ruang kelas. Gadis yang baru masuk itu adalah lawan permainan yang sebelumnya pernah mengalahkan Lin Mo dan dia datang bersama dua orang lain. Beberapa murid di belakang bergumam bahwa itu adalah Xiao Yutong. Beredar rumor bahwa gadis itu sering membuat masalah dan siapapun yang terlibat dengannya akhirnya akan keluar dari sekolah. Xiao Yutong mendekati Lin Mo. Dari percakapan yang terdengar, tampak bahwa Yan Hui adalah saudara perempuannya.
Gadis itu kemudian bertanya apakah Linmo menginginkan sesuatu. Setelah itu, dia memanggil Linmo dengan nama profilnya di dalam game, yaitu Momo Baby, dan menyuruhnya ikut bersamanya. Sementara itu, Linmo yang kesal tetap duduk di kursinya mengingatkan dirinya bahwa dia adalah seorang kaisar, bukan sekadar Momo Baby. Di belakang, dua murid laki-laki heran bagaimana mungkin Linmo bisa akrab dengan Xiao Yutong dan kenapa dia dipanggil Momo Baby. Teman Linmo pun meminta maaf karena sebelumnya gadis itu ingin bermain game hanya berdua saja dengan Linmo. Teman itu menjelaskan bahwa Linmo hanya perlu ikut keluar sebentar bersama gadis itu dan setelah itu bebas melakukan apapun yang dia mau. Saat meninggalkan kelas, Linmo bergumam dalam hati bahwa orang-orang di sekelilingnya sangat menyebalkan. Di depan pintu kelas, Xiao Yutong sudah menunggu Linmo di dalam kepalanya. Dia mengakui tidak menyangka bahwa Momo Baby ternyata seorang pria, bukan perempuan. Baginya, semua itu terasa menyenangkan karena dulu para perempuan bertarung sambil memakai rok tempur dan sekarang hal seperti itu sudah jadi hal yang normal di dunia mereka. Setelah itu, Xiao Yutong mulai melontarkan beberapa pertanyaan pada Linmo, ingin memastikan apakah benar dia yang mengalahkannya di dalam game dia, lalu memberi perintah supaya setelah jam pelajaran, Linmo harus mencarinya karena dia berniat melakukan duel 1 lawan 1. Linmo menanggapi bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar bermain game itu dengan serius dan hanya menang karena keberuntungan, lalu menyatakan akan kembali ke kelas. Merasa kesal, Xiao Yutong bertanya-tanya apakah bocah itu benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Gadis lain di sampingnya berkomentar bahwa hal itu tidak mengherankan. Menurutnya, Linmo memang tidak takut pada Xiao Yutong karena hati Linmo sudah tidak lagi menyimpan rasa cinta sejak dia ditinggalkan. Xiao Yutong kemudian memerintahkan gadis itu untuk membawa Linmo menemuinya saat siang nanti. Begitu kembali ke kelas, sekelompok murid laki-laki langsung bertanya pada Linmo apa yang tadi dikatakan Xiao Yutong kepadanya. Teman Linmo menjelaskan bahwa gadis itu ternyata tertarik pada Linmo dan hanya ingin bermain berdua dengannya, meminta semua orang untuk tidak khawatir. Dia menambahkan bahwa akhir pekan nanti dia akan membawa Linmo ke Wu Mountain dan sudah berniat mengatur beberapa gadis untuk ikut serta. Mendengar nada bicara temannya, Linmo menatap dengan sorot mengancam dan menyuruh agar tidak membawa orang lain lagi, karena bayangan pikirannya langsung berbelok ke arah hal-hal yang dianggapnya tidak benar. Temannya langsung tersipu dan jadi salah tingkah mengoceh beberapa hal, lalu menegaskan bahwa Linmo seharusnya tidak salah paham dan tidak perlu tertarik pada dirinya. Tidak lama, gadis lain muncul dan memberitahu bahwa Xiao Yutong sedang menunggu Linmo. Namun, saat itu Linmo sudah tidak ada lagi di dalam kelas di kantin. Linmo duduk menyantap makanannya sementara beberapa orang di latar belakang mengejek bahwa dia makan terlalu banyak. Setelah selesai, dia pergi ke bagian kasir dan meminta petugas untuk membungkus makanannya untuk dibawa pergi, lalu meninggalkan tempat itu. Dalam hati, Linmo merasa belum terbiasa dengan dunia yang begitu berisik dan memutuskan bahwa dia tidak perlu ambil pusing dengan hal-hal remeh itu. Di belakangnya, seseorang mendekat sambil berbisik pelan menyampaikan berbagai hal tentang tubuh yang sedang dia pakai yang dikatakan hanya tinggal memiliki sisa hidup sekitar 1 tahun. Sosok itu menawari jalan keluar jika Linmo ingin bertahan hidup, dia harus bergabung dengannya dan sebagai imbalannya sosok itu akan mengabulkan keinginannya. Sambil berjalan, orang-orang di sekitar memperhatikan betapa menariknya penampilan Linmo. Perempuan itu merasa keputusan awalnya sudah tepat. Mulai saat itu, menurutnya, 18 tahun hidupnya akan menjadi bagian dari dirinya. Dan dia merasa sayang karena semua suka duka yang sudah mereka lalui hanyalah setetes air di lautan bagi dirinya. Dia mengingat bagaimana setelah berjuang begitu lama, akhirnya berhasil mengalahkan sang kaisar. Namun, akhir itu tidak sesuai keinginannya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membangkitkan kembali dunia iblis. Sayangnya, sang kaisar punya banyak cara licik sehingga tidak akan mati begitu saja. Karena itulah dia harus berhati-hati karena
karena bisa saja sang kaisar ikut berpindah ke dunia ini. Dunia baru ini tampak sangat menarik di matanya. Di dunia iblis, dia tidak pernah mendapatkan pengakuan dari ayahnya meskipun sudah berusaha keras hanya karena dia terlahir sebagai perempuan. Para pria di sana selalu meremehkannya dan hanya ingin menguasainya. Sampai suatu hari dia mengenakan topeng roh jahat dan membantai mereka agar mereka akhirnya merasa takut padanya. Namun di tempat ini para pria justru berada di posisi yang lemah dan sistem kultivasinya tidak buruk meski kekuatan spiritualnya langka. Selain itu, dia menganggap dirinya cukup cantik untuk membuat para pria rela mengikutinya. Tapi akhir-akhir ini menurut ingatannya sudah cukup lama si pria gendut itu mengejarnya dan sebagai perempuan dia merasa lebih baik bersikap langsung. Saat menoleh ke belakang, pandangan matanya bertemu dengan tatapan Lin Mo. Gadis itu kemudian meminta Lin Mo berhenti mengikutinya karena di antara mereka tidak akan pernah ada hubungan apapun. Namun Lin Mo justru berjalan lurus melewatinya begitu saja, sepenuhnya mengabaikan gadis malang itu. Dalam keadaan malu, gadis itu menilai bahwa dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum meninggalkan dunia ini dan menyimpulkan bahwa para pria di tempat ini sangat pemalu. Menurutnya, Lin Mo pasti sedang malu dan enggan mengakui bahwa dia sedang mengejarnya, sehingga gadis itu memilih tidak mengatakan apa-apa tadi agar tidak membuat keadaan makin memalukan. Sementara itu, Lin Mo sendiri justru merasa terganggu dan bertanya-tanya mengapa gadis itu terus mengikutinya. Ketika menyadari bahwa Lin Mo akan menuju ke atap gedung, gadis itu mempertimbangkan untuk mencari tempat lain agar bisa menyendiri. Namun, dia juga ingat bahwa murid biasa tidak pernah mendatangi tempat itu. Dia menilai bahwa orang-orang di dunia ini lemah secara fisik dan spiritual. Lalu sempat bertanya-tanya apakah Lin Mo berniat melompat dari atas gedung. Meski sempat berpikir seperti itu, dia merasa hal tersebut bukan urusannya. Walau begitu, ada rasa tidak nyaman yang mengganggunya. Dia teringat bagaimana teman dari pemilik tubuh asli Lin Mo dulu juga pernah melompat dari sebuah gedung. Akhirnya, dia mengarahkan langkah menuju atap dengan pikiran bahwa dia bisa memenuhi keinginan tubuh itu. Saat tiba di puncak gedung, dia melihat Lin Mo berdiri di tepi atap. Dia mencoba menggunakan sebuah teknik untuk menghentikan gerakan Lin Mo, tetapi baru menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya kekuatan spiritual. Sementara itu, Lin Mo justru berdiri dengan tenang dan merasa bahwa udara di atas sini cukup dingin, sehingga menurutnya akan lebih baik jika turun untuk makan siang. Tiba-tiba, gadis itu muncul dan meminta Lin Mo untuk menunggu. Ketika Lin Mo memegangi perutnya, dia kebingungan dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan gadis itu. Gadis itu lalu mengangkat tubuh Lin Mo, memaksanya menjauh dari tepi dan menyuruhnya turun. Namun, dia justru kaget karena berat badan Lin Mo membuat keseimbangannya hilang. Tubuh mereka jatuh bersama hingga dia merasa salah satu tulangnya, bahkan sampai mengira tulang rusuknya retak. Ketika Lin Mo menimpanya, Lin Mo sendiri merasa belum sempat menjawab apa-apa dan kembali bertanya apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya berniat menolong karena Lin Mo akan melompat di tempat sepi seperti itu. Dia kemudian mengeluh bahwa tulangnya mungkin benar-benar patah karena Lin Mo. Lin Mo terkejut menyadari bahwa gadis itu mengira dia hendak bunuh diri dengan melompat. Dia menghubungkan hal itu dengan kenyataan bahwa di dunia ini pria dipandang lemah sementara perempuan justru kuat. Dia mengulurkan tangan untuk membantu dan menyuruh gadis itu mengendalikan imajinasinya, menegaskan bahwa dia hanya ingin menghirup udara segar dan sama sekali tidak berniat melompat. Selain itu, dia menambahkan bahwa dia juga tidak tertarik pada gadis itu, membuat si gadis semakin malu, lalu menyuruh Lin Mo untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Saat berjalan pergi, Lin Mo merasa bahwa perempuan itu baru saja menolak bantuan seorang kaisar, bahkan tanpa menyadarinya. Karena dia sudah tidak menginginkan bantuan, Lin Mo menilai tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sesampainya kembali di ruang kelas, temannya bertanya kemana dia menghilang, lalu
menyebut bahwa Xiao Yutong sempat mencarinya dan mengingatkan agar Lin Mo tidak langsung pulang setelah jam pelajaran berakhir. Lin Mo membalas bahwa semua masalah ini terjadi karena ulah temannya sendiri, jadi temannya yang harus menyelesaikannya. Temannya berusaha menenangkan dan menyatakan bahwa dia akan menemani Lin Mo setelah kelas selesai untuk menemui Xiao Yutong dan bermain bersama. Dia merasa jika mereka mengalah demi membiarkan Xiao Yutong menang, mungkin gadis itu akan berhenti mengganggu. Namun, Lin Mo menegaskan bahwa dia tetap tidak akan pergi karena dirinya tidak ingin kalah meskipun itu hanya sebuah game melawan seorang gadis kecil. Temannya terus mencoba membujuk, tetapi di mata Lin Mo semua ini adalah masalah yang diciptakan temannya, bukan dirinya. Gadis itu sampai mengatakan bahwa dia bersedia melakukan apa saja demi Lin Mo, tetapi keputusan Lin Mo sudah bulat untuk tidak ikut. Pada akhirnya, temannya merasa bahwa dia benar-benar sudah berbuat kesalahan. Beberapa waktu kemudian, hari mulai beranjak sore. Lin Mo bangkit dari tempat duduk, menyatakan bahwa sudah waktunya pergi dan mengingatkan temannya agar tidak melupakan janji mereka tentang Wu Mountain. Saat melangkah pergi, Lin Mo tiba-tiba teringat bahwa tadi dia sempat menimpa gadis itu lalu bertanya-tanya apakah gadis tersebut baik-baik saja. Dia menyadari bahwa tubuh manusia sangat rapuh sehingga kemungkinan besar gadis itu mengalami beberapa tulang rusuk patah. Dengan memikirkan betapa berharganya nyawa manusia di dunia ini, dia khawatir bisa saja ditangkap karena kejadian itu yang tentu akan menimbulkan masalah besar. Sambil mencari keberadaan gadis itu, Lin Mo memutuskan bahwa dia harus memastikan keadaannya. Di sisi lain, gadis itu masih terbaring di atap dan mengeluh bahwa tubuhnya sangat lemah sampai-sampai dia tidak bisa bangun. Angin berembus cukup kencang dan perutnya mulai lapar sampai terlintas keinginan untuk berteriak minta tolong. Namun, dia merasa tidak akan melakukannya. Bahkan jika nyawanya sampai melayang, dia sama sekali tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Seorang iblis yang tak terkalahkan dan pernah mengalahkan kaisar justru dijatuhkan oleh tubuh seorang pria gendut. Saat seseorang mendekatinya, dia menyadari itu adalah Lin Mo. Gadis itu langsung tak mempertanyakan alasan Lin Mo kembali. Lin Mo kemudian berlutut dan menilai kondisinya, berpikir bahwa gadis itu memang terlihat tidak baik-baik saja. Dia menempelkan telapak tangan di punggung gadis itu dan menyimpulkan bahwa beberapa tulang rusuknya memang patah. Menurutnya, gadis itu terlalu lemah dan perlu berolahraga. Gadis itu protes dan menyebut bahwa semua ini terjadi karena Lin Mo. Sementara Lin Mo melepas jas seragamnya, sang empres menjadi salah tingkah dan bertanya apa yang akan dilakukan Lin Mo. Lin Mo kemudian menyelimuti gadis itu dengan jasnya dan menjelaskan bahwa di atap ini anginnya terlalu kencang, jadi lebih baik gadis itu memakai jasnya terlebih dulu. Setelah itu, dia menghubungi layanan darurat. Dia mengatakan bahwa dia akan memanggil ambulans, sementara sang empres menolak dan menyatakan bahwa dia tidak perlu jaket itu. Lin Mo sudah menduga bahwa gadis itu enggan memakai jaketnya karena tubuhnya gendut, tetapi dia tetap mengingatkan bahwa badan gadis itu rapuh dan bisa melepas jaket itu lagi ketika ambulans tiba. Bagi gadis itu sendiri, alasannya bukan soal itu. Dia hanya terkejut karena tidak menyangka Lin Mo bisa bersikap sebaik ini. Di dunia ini ada standar kecantikan tertentu untuk para pria. Dia mengaku dalam hati bahwa dia tidak tahu alasan Lin Mo membantunya, tetapi mulai memutuskan akan mengawasinya. Beberapa saat kemudian, ambulans pun datang. Saat sang empres terbaring di atas tandu, dua gadis lain memperhatikan keributan yang terjadi di atap. Dengan perasaan malu, sang empres menegaskan dalam hati bahwa dia tidak akan pernah melupakan hari itu. Malam harinya, Lin Mo sudah berada dekat rumah. Begitu masuk, sepupunya bertanya mengapa Xiao Yutong tadi datang untuk berbicara dengannya. Lin Mo menjawab bahwa dia hanya akan mengatakan hal itu sekali saja. Zikuan lalu berkomentar bahwa pria gendut itu punya sorot mata yang tajam dan terasa lebih agresif akhir-akhir ini. Dia menyimpulkan bahwa Xiao Yutong pasti tidak mengejar Lin Mo tanpa alasan dan pasti terseret masalah karena Lin Mo.
Karena itu, Zikuan berniat meminta ibunya mengusir Lin Mo dari rumah Lin Mo yang tidak mengerti langsung bertanya apa yang sedang dibicarakan Zikuan, lalu menegaskan bahwa rumah ini adalah miliknya. Saat Zikuan bersiap menampar Lin Mo menganggap bahwa sepupunya memang mencari masalah. Dengan mudah, Lin Mo menangkap pergelangan tangannya. Saat meremas lengan sepupunya itu, Lin Mo menyadari betapa lemah kekuatannya, bahkan terlalu lemah untuk dianggap lawan yang pantas diteruskan. Zikuan terjatuh ke lantai dan mengeluh bahwa perbuatannya menyakitkan, lalu mengancam akan melapor pada ayahnya bahwa Lin Mo sudah memukulnya. Di dapur, sang ayah langsung bereaksi dan bertanya bagaimana mungkin Lin Mo berani memukul sepupunya, menyatakan bahwa dia akan menghajarnya. Namun, ketika dia mencoba memegang Lin Mo, sang protagonis kembali menahan tangannya tanpa kesulitan. Pria dewasa itu terkejut karena Lin Mo bisa menahannya dengan begitu mudah. Lin Mo kemudian memberi peringatan singkat agar pria itu tidak pernah mencari gara-gara dengannya lagi. Pria itu menangis dan menyebut Lin Mo sebagai tukang pukul. Dia memanggil bibi Lin Mo dan mengeluh bahwa Lin Mo kerap bikin masalah. Saat tiba di ruang tamu, sang bibi menyuruh semua orang diam. Dia menatap Lin Mo sambil berpikir bahwa anak itu tampak berbeda. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi dan hanya menyuruh Lin Mo meminta maaf pada pamannya. Lin Mo dalam hati merasa bahwa ini adalah pertama kalinya ada yang menyuruh seorang kaisar meminta maaf. Dia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan menolak untuk meminta maaf. Sang bibi lalu mengancam bahwa jika Lin Mo tidak mau meminta maaf, uang saku liburannya tidak akan diberikan. Lin Mo menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya dan pergi ke kamar. Begitu masuk kamar, Lin Mo berhenti dan bertanya-tanya apakah yang tadi dimaksud adalah uang. Dia kemudian mengingat bahwa tanpa uang dia tidak akan bisa pergi ke Wu Mountain. Di rumah ini tidak ada barang yang bisa dijual dan dia juga tidak punya tabungan. Sambil memikirkan kemungkinan menjual beberapa pakaian dan sepatu, Lin Mo menyalakan komputernya. Dia terkejut ketika pembeli langsung muncul begitu cepat. Di kolom komentar, 3 gadis bertanya hal-hal pribadi dan bahkan menanyakan apakah baju yang dijual masih menyimpan bau tubuhnya. Lin Mo terkejut karena menganggap dirinya tidak pernah takut pada iblis sekalipun. Tetapi perilaku perempuan-perempuan ini justru membuatnya merinding. Walaupun begitu, dia tetap berniat menjual barang-barang itu demi mendapatkan uang. Namun, dia kemudian bertanya-tanya mengapa masalah pertama yang dipikirkannya selalu uang, padahal seharusnya prioritas utamanya adalah memulihkan kekuatan. Dia menyadari bahwa tubuh adalah pondasi dalam kultivasi, dan jika dia bisa menyerap energi spiritual, uang tidak akan menjadi persoalan. Beberapa menit kemudian, tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga dan kekuatan spiritualnya hampir tidak tersisa. Tubuh ini jelas tidak sanggup menanggungnya, sehingga dia menyimpulkan bahwa dia harus membentuk kekuatan fisik dari awal. Tak lama, dia menerima telepon dari temannya yang ingin membahas soal perjalanan ke Wu Mountain. Temannya menyampaikan bahwa ada yang menyarankan agar mereka menunda dan pergi di hari lain. Lin Mo menjawab bahwa tidak masalah dan mereka tetap bisa pergi sesuai rencana temannya, lalu menjelaskan bahwa bus akan berangkat pagi-pagi sehingga mereka tidak boleh datang terlambat. Keesokan harinya, Lin Mo duduk di meja makan untuk sarapan. Zikuan bertanya kenapa dia bangun sepagi itu dan apakah Yan Hui tidak mengajaknya jalan. Namun Lin Mo hanya diam. Di dalam hati, Zikuan curiga, bertanya-tanya mengapa Lin Mo tidak menjawab dan apakah dia sedang merencanakan sesuatu, lalu mengejek bahwa Lin Mo bisa terus makan seperti pengemis karena busnya sudah datang. Di dekat bus, Yan Hui memanggil Zikuan dan mengaku merasa takut, menyuruhnya segera naik. Di dalam bus, salah satu Zikuan mengatakan bahwa Lin Mo terlihat berbeda sejak dia menolak lamaran pernikahan Yan Hui dan menceritakan bahwa semalam dia sempat mendorong Lin Mo saat bertengkar dengan ayahnya. Yan Hui merasa sejak awal sudah tahu bahwa mengajak Zikuan ke Wu Mountain bukan ide bagus dan menyatakan bahwa dia juga akan ikut gadis lain, menimpali dengan menyebut bahwa Lin Mo terlihat seperti dot bayi milik paus dan tidak mungkin bisa mendaki.
Tak lama kemudian, teman Lin Mo muncul dan menjelaskan bahwa mereka semua berasal dari kelas yang sama, sehingga sebaiknya tidak membicarakan Lin Mo secara berlebihan. Dia merasa tidak menyangka Lin Mo mau datang, tetapi karena Lin Mo tidak takut pada Yan Hui, dia memutuskan untuk tetap berada di sisi Lin Mo agar bocah itu tidak merasa sendirian. Ketika Lin Mo akhirnya naik ke dalam bus, dia berjalan menuju kursinya, tetapi Yan Hui menghadangnya dan bertanya alasan dia mendorong Zikuan. Teman Lin Mo segera menyela dan menyebut bahwa ini pasti cuma kesalahpahaman, karena selama ini Lin Mo dikenal sebagai orang yang tenang. Dia lalu mengajak Lin Mo ke bagian depan bus karena pemandangannya lebih indah. Di bagian depan, dia juga meminta sopir untuk berhenti di halte berikutnya untuk menjemput satu orang lagi. Lin Mo sendiri berharap ketika mereka sampai di Wu Mountain nanti, tempat itu tidak akan mengecewakannya. Saat menoleh keluar jendela, dia melihat seorang gadis yang mengendarai motor dan menghentikan kendaraannya tepat di depan bus. Tiba-tiba sopir terpaksa menginjak rem mendadak setelah melepas helm. Gadis itu memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Xiao Yutong. Teman Lin Mo langsung gelisah, khawatir bahwa Xiao Yutong menghentikan bus hanya untuk mengejar Lin Mo. Dia bangkit dari kursi dan berniat berbicara langsung dengannya. Saat di luar, dia bertanya apa yang sedang dilakukan gadis itu di sana, dan Xiao Yutong menjawab bahwa dia sedang mencari si pria gendut itu. Begitu menyadari keberadaan Lin Mo, Xiao Yutong berkomentar bahwa kalau bukan karena ukuran tubuhnya, dia mungkin tidak akan menyadarinya sama sekali. Para penumpang lain pun mulai tertawa melihat ekspresi Lin Mo. Di depan bus, Xiao Yutong menahan Lin Mo dan menyarankan agar dia tidak jadi pergi ke Gunung Wuzu, karena menurutnya jauh lebih baik kalau dia ikut dengannya untuk bermain game. Dalam benaknya, perempuan itu merasa yakin bahwa kalau Lin Mo menuruti ajakannya, dia bahkan bisa membuat mantan tunangan Lin Mo kembali. Namun, Lin Mo sama sekali tidak tertarik mendengar hal semacam itu dan hanya ingin ditinggal sendirian. Xiao Yutong merasa terganggu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar sedang disepelekan. Di pikirannya, kalau bukan karena Lin Mo, dia tidak akan pernah kalah satu kali pun seumur hidup. Karena itu, dia menuntut jawaban jelas apakah Lin Mo akan ikut dengannya atau tidak. Saat menoleh, Lin Mo tiba-tiba menyadari bahwa kalung di leher gadis itu memancarkan sedikit aura. Dia menilai teknik pemurniannya masih cukup buruk, tetapi benda seperti itu sangat sulit diciptakan di dunia ini. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah masih ada kultivator yang tersisa. Akhirnya, dia memutuskan bahwa setelah mendaki gunung, dia akan bermain dengannya. Temannya kemudian menyelipkan saran agar semua orang tetap melanjutkan rencana pergi ke Gunung Xiao Yutong, lantas memastikan apakah Lin Mo benar-benar berniat mendaki tempat setinggi itu. Menurutnya, Lin Mo tidak populer ditambah tubuhnya masih gemuk, sehingga dia ingin melihat sendiri bagaimana bocah itu berjuang mendaki Gunung Wuzu. Sementara itu, seorang cowok lain muncul dan mengatakan bahwa kursinya masih longgar, menyarankan agar Xiao Yutong duduk di sebelahnya, tetapi gadis itu tidak tertarik sama sekali. Dia justru memanggil salah satu temannya untuk menjaga motornya dan bertanya apakah Lin Mo membawa game yang sama karena dia ingin bermain dengannya. Sekarang juga Lin Mo menyetujui tantangan itu, tetapi menambahkan bahwa kalau dia menang, dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Xiao Yutong setuju lalu menetapkan syarat bahwa jika Lin Mo kalah, dia akan menjadi pelayannya selamanya. Dia mengabaikan cowok lain di dekatnya dan hanya fokus pada Lin Mo. Pria lain itu kemudian bertanya pada Zikuan apakah Lin Mo memang jago bermain game dan kenapa Xiao Yutong begitu keras kepala ingin bermain dengannya. Zikuan merasa benar-benar tidak paham apa yang terjadi dan di matanya Lin Mo hanya menambah masalah. Di sisi lain, Lin Mo sudah duduk dan mulai bermain game yang sama dengan Xiao Yutong seperti sebelumnya. Saat melihat celah di pertahanan lawan, dia menyiapkan serangan.
Xiao Yutong kaget karena menyadari Lin Mo berusaha menyerang dengan kecepatan tinggi. Serangan itu mengenai langsung sasaran dan sistem game mengumumkan bahwa kemenangan jatuh ke tangan Momo Baby. Begitu keluar dari game, Xiao Yutong masih sulit mempercayai kekalahannya. Dia heran bagaimana mungkin Lin Mo bisa memiliki akurasi setepat itu. Lin Mo hanya menjelaskan bahwa setiap gerakannya sudah diperhitungkan matang dan menurutnya game ini sangat mudah. Di dalam hati, gadis itu mulai menilai Lin Mo sebagai seorang jenius, meskipun dia sama sekali tidak tahu bahwa Lin Mo memanfaatkan kultivasinya untuk merangsang kerja otaknya. Karena Lin Mo menang, tiba saatnya dia menentukan keinginannya. Lin Mo menyebut jumlah uang yang dia inginkan, yaitu 10.000. Xiao Yutong merasa heran karena baginya itu jumlah yang kecil. Ia merasa kapanpun bisa memaksa mantan tunangan Lin Mo untuk kembali dan bahkan berniat menjadikan Lin Mo partner latihan mulai hari itu juga. Lin Mo mengabaikan gagasan itu dan tetap menuntut uangnya ditransfer sambil berpikir bahwa sekarang dia akhirnya punya modal untuk mulai tempat tubuh barunya. Xiao Yutong mengeluarkan ponselnya, melakukan transfer dan sekaligus menyimpan nomor Lin Mo. Dia menegaskan bahwa jika suatu saat dia menelpon, Lin Mo wajib mengangkat, tetapi dia sendiri tidak akan sering menghubungi, apalagi membagi nomor itu pada orang lain. Lin Mo merasa bahwa bahkan saat menjadi kaisar di dunia lamanya, dia tidak pernah melihat kesombongan setebal itu. Bangkit dari kursi, Xiao Yutong mengeluh bahwa tempat duduk terasa sempit dan langsung menyuruh Yan Hui maju ke depan. Membuat gadis itu tegang karena merasa semua perjuangannya untuk bisa duduk di dekat Zikuan jadi sia-sia. Xiao Yutong mendesaknya untuk bergerak lebih cepat. Yan Hui sebenarnya ingin menegur kakaknya, tetapi dia tidak mungkin melakukannya di depan semua orang. Zikuan kemudian menyampaikan bahwa Lin Mo ingin bicara dengan Yan Hui dan menyarankan agar dia mengecek sendiri. Apa yang dimaksud Yan Hui pun berdiri dan berjalan ke arah Lin Mo. Di dalam kepala, Zikuan justru merasa senang karena akhirnya dia bisa duduk di sebelah Xiao Yutong. Saat berusaha memperkenalkan diri secara sopan, Zikuan malah mendapat tatapan tajam dari Xiao Yutong yang memerintahkannya diam saja. Xiao Yutong menggerutu dalam hati bahwa kalau tahu Zikuan sebrutal itu dan memakai parfum sebanyak itu, sejak awal dia lebih baik duduk di sebelah Lin Mo saja. Setibanya di Gunung Wuzu, para murid terkejut melihat betapa tingginya tempat itu. Teman Lin Mo segera mengajak semua orang untuk mengikutinya dan mengingatkan agar jangan sampai tertinggal. Setengah jam kemudian, Lin Mo memperhatikan para murid laki-laki dan menilai bahwa mereka jauh lebih lemah darinya. Dia berjanji bahwa begitu kekuatannya pulih, dia akan menghukum mereka setiap hari selama berabad-abad. Teman perempuannya menyadari tidak ada yang mau membantu Lin Mo, tetapi dia merasa tidak berani terlalu dekat karena takut mendapat pandangan aneh jika ketahuan berjalan bersama Lin Mo 20 menit berikutnya. Lin Mo masih terus mendaki. Dia mulai merasa tidak kuat melangkah dan menyadari bahwa dia punya stamina paling tipis di antara rombongan kaum laki-laki yang terlihat rapuh, justru sebenarnya cukup bugar. Melihat Lin Mo hampir tidak sanggup lagi, temannya merasa tanggung jawab itu ada padanya karena dia yang mengajak Lin Mo datang ke sana, lalu bertanya apakah Lin Mo butuh bantuan. Lin Mo menolak dan mempersilakan temannya melanjutkan perjalanan karena dia masih bisa naik pelan-pelan. Dia berpikir bahwa kelelahan seperti ini bukan apa-apa dibanding hal-hal yang pernah dia lalui di kehidupan sebelumnya. Temannya heran kenapa dia bersusah payah sejauh itu, lalu mengatakan akan naik lebih dulu dan jika Lin Mo sudah benar-benar tidak sanggup, dia bisa memberitahu. Di belakang, beberapa murid lain terkejut karena menyadari bahwa Lin Mo sudah berhasil mencapai setengah perjalanan. Para murid laki-laki lainnya yang sudah kelelahan memutuskan berhenti dan tidak sanggup meneruskan jalur pendakian. Saat hampir putus asa, Lin Mo justru menguatkan tekad dan terus memaksa kakinya melangkah mendekati puncak. Dia melihat sekelompok orang yang sedang turun. Salah satu gadis di antara mereka terkejut karena Lin Mo bisa sampai sejauh itu seorang diri dan menilai daya tahannya luar biasa. Temannya yang lain merasa tempat itu terlalu tinggi dan mengusulkan agar mereka turun dan makan di restoran saja.
Lin Mo menjawab bahwa mereka boleh kembali duluan karena dia akan melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Teman dekatnya kesal dan bertanya apakah dia sedang cari mati, tetapi gadis di sampingnya menyuruhnya berhenti menghalangi dan membiarkan Lin Mo melakukan apa yang diinginkan. 20 menit lagi berlalu sampai akhirnya Lin Mo benar-benar tiba di puncak gunung. Xiao Yutong yang sudah ada di atas menatapnya dengan terkejut karena dia benar-benar berhasil naik. Namun, dalam pikirannya dia menyayangkan kenyataan bahwa selama pendakian Lin Mo selalu tertinggal jauh. Dan ketika dia sampai di atas, semua orang sudah keburu turun membuatnya sendirian di sana. Lin Mo menengadah memandang langit dan menilai bahwa di tempat setinggi itu terkumpul cukup banyak Ki. Meskipun jumlahnya masih terlalu sedikit untuk benar-benar memulihkan kekuatannya, setidaknya cukup untuk memulai latihan. Dengan modal itu saja, dia sudah berada selangkah di depan iblis terhormat yang dikejarnya. Selama masih ada kesempatan untuk berlatih, dia akan selalu kembali ke puncak ini kapanpun memungkinkan. Tiba-tiba Xiao Yutong meletakkan tangan di bahunya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Lin Mo menjawab bahwa dia hanya menikmati pemandangan. Gadis itu merasa dirinya dibuat kesal karena Lin Mo sangat pendiam dan menyebalkan. Di dalam hati, Lin Mo dengan tenang menyimpulkan bahwa seandainya ini dunia lamanya, dia pasti sudah membunuh gadis seperti ini berkali-kali. Xiao Yutong lalu menyuruhnya turun karena menurutnya puncak ini adalah tempat miliknya. Lin Mo justru mengeluhkan rasa lelah di tubuhnya dan menyebut bahwa akan lebih baik kalau dia membantu menemaninya turun. Xiao Yutong menanggapi bahwa dia tidak ingin diganggu lagi hari ini dan menyerahkan sekantong makanan ringan pada Lin Mo. Dia menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menjadi semacam pendampingnya dan karena sudah bosan berada di atas, dia akan turun lebih dulu. Saat membuka bungkus kertas itu, Lin Mo menyadari bahwa isinya hanyalah sisa camilan Xiao Yutong. Dia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya dia sudah berkali-kali memakan bangkai binatang buas. Jadi makanan sisa seperti ini bukan apa-apa. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi, memutuskan bahwa tahap pertama yang harus dia lakukan adalah membersihkan sumsum tulang. Beberapa waktu kemudian langit mulai gelap. Temannya menelepon dan bertanya apakah Lin Mo benar-benar tidak akan turun. Lin Mo menjelaskan bahwa dia merasa tempat itu sangat nyaman sehingga dia berniat tinggal di sana selama liburan. Sambil memainkan ponselnya, dia merasa perlu memberi kabar pada bibinya. Tanpa basa-basi, dia menghubungi bibinya dan langsung mengabarkan bahwa dirinya akan pergi beberapa hari selama liburan. Setelah panggilan selesai, petugas penginapan menanyakan apa yang bisa mereka bantu. Lin Mo kemudian menanyakan harga kamar tunggal untuk 2 bulan dan pria itu menjelaskan bahwa biayanya 8.000. Dengan begitu, Lin Mo pun menghabiskan liburan dengan terus berlatih hari demi hari mendaki gunung Wuzu tanpa henti. Latihan itu sangat keras tetapi hasilnya akan setimpal. 2 bulan pun berlalu. Temannya menghubunginya lagi dan memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan mendekat sambil bertanya apakah tas Lin Mo sudah siap. Dia sendiri merasa sepanjang liburan hampir tidak bisa menghubungi Lin Mo dan justru Xiao Yutong terus-menerus mengganggunya. Karena itu dia merasa tidak punya pilihan selain menyeret Lin Mo untuk menemui Xiao Yutong apapun yang terjadi. Sementara itu Lin Mo berdiri di depan cermin dan mengamati dirinya sendiri. Setelah 2 bulan dia merasa energi spiritual di tubuhnya masih lemah meski penampilan fisiknya kini tampak jauh lebih kokoh dan matang. Dalam hati dia menyimpulkan bahwa meski sudah tampak seperti pria dewasa yang gagah, dia tetap harus menjalani hari-hari sebagai murid biasa yang biasa-biasa saja. Tak lama kemudian temannya berhasil menemukannya. Begitu melihat wajah Lin Mo, dia langsung terpaku oleh ketampanannya dan sempat mengira dia salah orang. Dalam bayangannya, dia bahkan sempat membayangkan hidup berkeluarga bersama pria seperti itu. Lin Mo menyadari tatapan penuh rasa berdosa itu dan menatap balik, membuat gadis itu malu dan menjauh. Takut dianggap menyimpang, Lin Mo kemudian mengingatkan bahwa dia tidak salah orang. Gadis itu ragu dan bertanya apakah dia teman Lin Mo. Dia kemudian menjelaskan bahwa dialah Lin Mo. Gadis itu tidak percaya dan mengira mereka hanya punya nama yang sama.
Lin Mo menambahkan bahwa dia hanya kehilangan sedikit berat badan dan bertanya, kenapa perubahan seperti itu membuatnya begitu kaget. Pada kenyataannya, perubahan Lin Mo jauh lebih besar dari sekadar turun berat badan. Segala hal dalam dirinya terasa berbeda. Lin Mo meraih tasnya dan mengajak pergi temannya, kemudian menegaskan dalam hati bahwa dari tatapan dingin dan cara bicaranya, ini benar-benar Lin Mo. Dia meyakinkan diri bahwa ini bukan mimpi dan bocah itu memang sudah banyak berubah. Dia merasa semua usahanya untuk tidak memperlakukan Lin Mo dengan buruk di masa lalu ternyata sepadan, lalu dengan riang meminta Lin Mo untuk membawa tas ranselnya. Namun tiba-tiba gadis lain muncul dan menawarkan bantuan pada Lin Mo. Teman Lin Mo segera berlari mendahului ke mobil dan membuka pintu untuknya. Di dalam mobil, dia tak henti-hentinya memuji bahwa sekarang Lin Mo sangat tampan dan bertanya apakah selama ini dia benar-benar terus mendaki gunung. Menurutnya, segala usaha Lin Mo terbayar tuntas dan ketika Yan Hui melihatnya, gadis itu pasti menyesal telah memutuskan hubungan. Dia menambahkan bahwa mulai sekarang akan banyak perempuan yang bersikap manis pada Lin Mo, tetapi semua itu hanya kepura-puraan yang harus dia sadari. Lin Mo memotong omongannya dan memintanya diam. Temannya diam-diam takut kalau Lin Mo mulai membencinya karena dia tidak ikut mendaki gunung bersama. Dia berpikir kalau saja dulu dia lebih baik, mungkin Lin Mo akan jatuh cinta dan mereka bisa punya kisah cinta yang sempurna. Namun dia merasa kesempatan itu belum tertutup karena sejauh ini dialah orang yang paling dekat dengan Lin Mo. Dia menilai Lin Mo pasti sudah melalui hal-hal berat dan menyarankan agar mereka pergi makan bersama. Lin Mo tetap dengan keinginannya sendiri dan hanya meminta untuk diantar pulang. Beberapa saat kemudian, Lin Mo sudah sampai rumah. Temannya berpamitan dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Gadis lain yang menemaninya bertanya apakah dia tidak ingin membawa Lin Mo langsung menemui Yan Hui. Temannya menolak dan merasa tidak sanggup mengantar seekor domba tampan ke kandang serigala. Menurutnya, satu-satunya yang dia butuhkan hanya akun game milik Lin Mo masuk ke rumah dan membuat seluruh keluarga terkejut. Mereka bertanya siapa dia dan bagaimana dia bisa masuk. Lin Mo menjelaskan bahwa dia adalah Lin Mo dan hanya mengalami penurunan berat badan Zikuan, menolak percaya, merasa bahwa meskipun Lin Mo kurus, tidak mungkin dia bisa menjadi setampan ini. Ibunya menyuruh Zikuan berhenti berteriak dan bertanya apakah Lin Mo menjalani operasi. Lin Mo menjawab bahwa seluruh uangnya ada di tangan ibunya, jadi kemungkinan itu mustahil. Dia kemudian menanyakan apakah dia masih akan menerima uangnya semester ini. Bibinya menegaskan bahwa dia akan menanggung semua biaya Lin Mo dan bahkan membelikan seragam baru. Tetapi kalau Lin Mo kembali berbuat kasar pada sepupu atau pamannya, uang sakunya akan dicabut. Lin Mo berdiri dan menyatakan bahwa dia sudah cukup puas dengan itu dan sang bibi pun mulai yakin bahwa pemuda ini memang Lin Mo. Keesokan harinya, Lin Mo duduk di dalam mobil bersama sepupunya menuju sekolah Zikuan bertanya kenapa sopir mengemudi lebih pelan hari itu. Pengemudi perempuan itu menjawab bahwa dia akan memacunya lebih cepat sambil berpikir bahwa sulit baginya untuk tidak terus melirik Lin Mo karena sekarang pemuda itu sangat tampan. Dia hanya ingin terus memperhatikan wajah Lin Mo. Begitu Lin Mo turun dari mobil, orang-orang di sekitar langsung terpaku oleh penampilannya dan bertanya-tanya siapa dia. Sepupunya yang cemburu mempertanyakan kenapa Lin Mo bisa menarik perhatian sebanyak itu. Saat melihat gadis-gadis mulai memotret Lin Mo, dia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, Lin Mo masuk ke dalam kelas. Ketika berjalan menuju bangkunya, seorang gadis mengira dia murid pindahan. Di dalam hati, Lin Mo hanya merasa bahwa dia memang baru kehilangan berat badan dan sekarang sedikit lebih baik dari biasanya. Secara logika, seharusnya hal itu tidak sampai membuatnya jadi pusat perhatian sebesar ini, sehingga dia mempertimbangkan apakah auranya ikut memengaruhi. Di pintu kelas, suasana mulai ramai. Xiao Yutong memegang kerah baju teman Lin Mo dan memberinya waktu 3 menit untuk menyeret si bocah gendut. Datang padanya Yun Hu menjawab bahwa tidak ada lagi bocah gendut yang dimaksud.
Xiao Yutong menegaskan bahwa dia akan menyesal jika terus berbohong. Yunhu akhirnya mengatakan bahwa dia akan menunjukkan di mana Lin Mo berada, lalu menunjuk ke arah Lin Mo dan menjelaskan bahwa dialah Lin Mo yang sudah kurus selama liburan. Xiao Yutong menatap penuh ragu dan marah karena merasa pria di depannya tidak mungkin Lin Mo Yunhu tetap bersikeras bahwa itu benar. Lin Mo menambahkan bahwa temannya tidak berbohong dan menyatakan bahwa ia siap berlatih bersama kapan saja, lalu mengajak Xiao Yutong untuk bertemu setelah kelas berakhir. Xiao Yutong kembali bertanya siapa sebenarnya pemuda itu. Yunhu sekali lagi menegaskan bahwa dia adalah Lin Mo yang menurunkan berat badan dengan mendaki Gunung Wuzu selama liburan. Dalam hati, Xiao Yutong bertanya-tanya apakah benar pemuda itu adalah orang yang sama. Masih kesulitan menerima bahwa dia mungkin benar-benar bocah gemuk yang dulu Lin Mo meminta agar dia berhenti memanggilnya bocah gendut. Setelah memperhatikan suara dan sikapnya, Xiao Yutong akhirnya meyakini bahwa ini memang Lin Mo dan menyatakan bahwa entah dia gemuk atau kurus, dia tetap harus menunggu setelah kelas. Yunhu lalu mencoba mengalihkan dengan menyebut bahwa sebelumnya orang lain yang bermain game melawan Xiao Yutong dan Lin Mo hanya ikut untuk melengkapi tim, sehingga sebenarnya kemampuan Lin Mo di dalam game biasa saja. Dengan tatapan mengancam, Xiao Yutong menatap Yunhu dan mempertanyakan keberaniannya menyebut Lin Mo tidak pandai bermain. Dia mengungkapkan bahwa kemarin Yunhu memakai akun Lin Mo untuk mencoba menipunya, dan karena itu Yunhu adalah orang paling sombong yang berani melakukan hal tersebut. Saat Xiao Yutong berbalik pergi, Yunhu memintanya berhenti dan menjelaskan, tetapi di dalam hati dia sadar bahwa mulai sekarang Xiao Yutong mungkin tidak akan pernah berhenti mengganggunya. Dua gadis lain mendekat dan bertanya bagaimana caranya Yunhu bisa yakin bahwa pemuda itu adalah Lin Mo. Menurut mereka, sekalipun itu memang dia, tidak mungkin perubahan penampilannya bisa sejauh itu hanya dengan diet, sehingga mereka yakin Lin Mo pasti menjalani operasi plastik. Tak lama kemudian guru masuk dan meminta semua orang duduk di tempat masing-masing karena pelajaran akan dimulai. Ia mengatakan bahwa dirinya penasaran dengan kabar liburan murid-muridnya. Namun pandangannya tiba-tiba terhenti ketika melihat sosok berbeda di deretan belakang, lalu bertanya siapa murid yang duduk di belakang itu. Yunhu mengangkat tangan dan menjelaskan bahwa itu adalah Lin Mo yang sudah kurusan selama liburan. Guru itu terkejut dan menilai perubahan Lin Mo sangat besar, mengira bahwa dia pasti berusaha keras untuk mencapainya. Ia lalu bertanya apakah Lin Mo tidak ingin duduk di deretan depan pada semester ini. Secepat kilat, seorang gadis menolak ide itu dan menyelipkan keterangan bahwa Yunhu sudah berjanji akan bertukar tempat duduk dengannya. Gadis lain menimpali bahwa dirinya juga bertambah tinggi selama liburan dan merasa wajar kalau ia juga pindah ke bangku belakang. Di dalam hati, Yunhu merasa mereka berusaha merebut tempat duduknya dan bertekad tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Guru mereka lalu menyuruh mereka berhenti berdebat dan memutuskan bahwa orang pertama yang akan pindah tempat adalah Yunhu. Ketika dua gadis menariknya dari kursi, teman Lin Mo itu menangis kecil dan memohon agar diizinkan tetap duduk di tempatnya. Di sisi lain, seorang murid laki-laki bertanya pada Zikuan, apakah Lin Mo sudah operasi plastik sampai bisa setampan itu? Zikuan menjawab bahwa tidak ada cara lain selain itu. Guru kemudian mengumumkan bahwa murid dengan nomor absen ganjil akan tetap di posisi yang sama, sementara nomor genap akan bertukar dengan bangku di sampingnya. Guru menyebut bahwa Li Jiang akan duduk sebangku dengan Lin Mo. Gadis lain di sampingnya bertanya apakah benar Li Jiang akan duduk bersama Lin Mo, tetapi kemudian menganggap hal itu tidak masalah karena dia tidak bisa membiarkan Yunhu mengambil Lin Mo untuk dirinya sendiri. Ketika melirik teman sebangkunya yang baru, Lin Mo menyadari bahwa Li Jiang sedikit cabi dan terlihat tenang serta pendiam. Menurutnya, dengan begini tidak akan ada yang mengganggunya di jam pelajaran. Sementara itu, Yunhu yang sekarang duduk
duduk di depan menahan tangis karena dipaksa meninggalkan kursinya. Lin Mo kemudian berdiri dari kursi sekelompok gadis langsung mengerubutinya dan mulai memuji bahwa mereka akan kelelahan jika harus mendaki gunung setiap hari seperti dirinya. Seorang gadis lain bahkan meminta saran agar kakaknya bisa menurunkan berat badan. Di barisan depan, Yunhu merasa semua itu sangat palsu karena saat Lin Mo masih gendut, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengajaknya bicara. Dia mengingat bahwa sejak awal dirinya tidak pernah memperlakukan Lin Mo dengan buruk. Dengan tatapan dingin, Lin Mo meminta mereka menyingkir dari jalannya. Para gadis buru-buru memberi ruang. Gadis lain yang melihat dari kejauhan justru berkomentar bahwa sikap dingin seperti itu malah membuat Lin Mo terlihat semakin tampan. Saat menyadari Zikuan murung, gadis itu menggoda bahwa dia pasti sedang cemburu, tetapi menganggap hal itu sia-sia karena sekarang semua orang lebih memilih memperhatikan Lin Mo. Beberapa saat kemudian, Lin Mo sudah berada di kantin. Seorang gadis melambaikan tangan dan menawarkan tempat duduknya karena harus pergi, tetapi Lin Mo menolak. Dalam hati, ia merasa tidak yakin berada di dekat para manusia biasa ini akan aman dan menilai bahwa sorot mata para perempuan itu penuh tipu daya. Di belakang, Yan Hui bertanya-tanya apakah itu benar-benar Lin Mo. Zikuan menimpali dan bertanya apakah dia menyesal sudah memutuskannya hanya karena kini Lin Mo berubah menjadi tampan, tetapi Yan Hui mengklaim bahwa dia tidak dangkal seperti itu. Seorang gadis lain muncul dan menyatakan keinginannya untuk mengejar Lin Mo, lalu bertanya apakah Yan Hui bisa membantunya. Gadis itu mengatakan bahwa operasi atau tidak, dia selalu menyukai Lin Mo karena kepribadiannya. Yan Hui dalam hati menyebutnya munafik. Menurutnya, kemunafikan yang sebenarnya justru ada pada anggapan bahwa semua ini cuma hasil operasi. Dia merasa kalau bisa memiliki kaki seindah Lin Mo, dia tidak akan peduli apakah itu asli atau hasil prosedur. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengejar Lin Mo sendiri. Sementara itu, Lin Mo berjalan melewati area sekolah. Yan Hui datang menghampiri dan menyatakan bahwa dia datang untuk meminta maaf atas semuanya. Baginya, semua itu terjadi terlalu tiba-tiba dan sebenarnya dia memang belum siap untuk menikah. Lin Mo menerima permintaan maafnya dan terus melangkah pergi. Yan Hui memintanya berhenti dan bertanya apakah dia tidak punya hal lain yang ingin diucapkan. Dia menegaskan kembali bahwa dirinya benar-benar menyesal atas semua perkataannya di masa lalu. Lin Mo tetap berjalan tanpa menoleh, membuat Yan Hui bertanya-tanya mengapa reaksinya begitu dingin dan menyimpulkan bahwa mungkin dirinya adalah alasan utama perubahan sikapnya. Di luar area sekolah, Lin Mo berharap tidak ada siapapun di atap. Saat berjalan menuju sana, dia berpapasan dengan gadis yang tulang rusuknya pernah retak, lalu bertanya-tanya apakah perempuan itu berniat merebut tempatnya di teras atap lagi. Gadis itu yang tengah berjalan menyadari bahwa Lin Mo sudah mengikutinya sejak beberapa saat lalu. Dalam pikirannya, dia menilai bahwa pemuda itu mirip Lin Mo, tetapi versi ini jauh lebih tampan. Ketika Lin Mo melintas begitu saja tanpa mengajaknya bicara, gadis itu merasa lega karena mengira dia akan disapa, lalu bertanya-tanya apakah mereka sama-sama menuju atap. Begitu mencapai tangga, gadis itu melihat Lin Mo mulai naik. Dengan sigap dia mempercepat langkah dan mendahuluinya. Menyadari gadis itu tampak terburu-buru, Lin Mo curiga bahwa dia benar-benar berencana merebut tempat di atap dan bertanya-tanya bagaimana mungkin manusia biasa berani punya niat seperti itu. Pandangan mereka sempat bertemu dan keduanya sama-sama menyadari niat satu sama lain. Seketika mereka berlari, masing-masing ingin melindungi spot favoritnya. Gadis itu menggerutu dalam hati bahwa Lin Mo sangat mengesalkan. Menurutnya, Lin Mo seharusnya bersikap sedikit seperti gentleman. Dia juga tidak habis pikir bagaimana bocah itu bisa berlari secepat itu. Di sisi lain, dia hanya ingin memberinya kesempatan, tetapi kalau sampai kalah, itu akan menjadi aib bagi para perempuan di dunia ini. Seorang murid perempuan lain yang kebetulan lewat melihat kegaduhan itu dan memperhatikannya sejenak.
Kembali pada Linmo dan gadis itu, si gadis bertanya mengapa Linmo berlari. Linmo menjawab bahwa dia juga ingin tahu alasan gadis itu berlari. Gadis itu lalu mempertanyakan mengapa Linmo tidak berlari mengejarnya, tetapi Linmo menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Tersinggung, gadis itu menyebut bahwa cara bicara seperti itu tidak pantas dan menurutnya lelaki yang tidak peduli pada perempuan tidak akan pernah bisa menikah. Linmo berpikir bahwa sebagai kaisar, urusan menikah tidak pernah menjadi hal utama dalam hidupnya, apalagi mengingat statusnya sebagai tokoh penting dari generasi besar para penguasa. Dia membalas bahwa gadis itu sendiri jelas tidak ramah karena bersikeras berebut tempat di teras. Saat mereka tiba di depan pintu menuju atap, keduanya saling menghalangi dan menutup jalan mendadak. Perebutan itu berubah jadi saling dorong untuk menentukan siapa yang lebih dulu masuk. Linmo memutuskan untuk memakai kekuatan fisik agar bisa memaksa jalan. Dalam proses itu, tangannya tanpa sengaja menekan dada gadis tersebut membuatnya terkejut dan malu. Linmo yang merasakan sentuhan aneh itu ikut salah tingkah. Dengan memanfaatkan momen itu, dia berhasil menerobos masuk lebih dulu dan menyatakan bahwa mulai sekarang tempat itu menjadi miliknya. Gadis itu melontarkan protes dan mempertanyakan keberanian Linmo melakukan hal seberani itu, lalu bertanya apakah ia sadar siapa dirinya. Dia menggerutu bahwa beberapa detik sebelumnya Linmo sudah melakukan hal yang memalukan, mengingat bahwa dia baru saja menyentuh bagian tubuhnya Linmo mendekati gadis itu dan menamparnya. Dalam pikirannya, dia menuduh gadis itu yang lebih dulu menyentuhnya. Ia hampir lupa bahwa di dunia ini para pria dianggap rapuh sehingga dia tidak bisa bersikap terlalu santai. Gadis itu menyebut Linmo tidak tahu malu, merogoh ponselnya dan mengancam akan memanggil polisi jika Linmo tidak segera pergi. Linmo menanggapinya dengan santai, tetapi gadis itu mengaku sudah sangat marah. Sambil merekam, Linmo meminta agar gadis itu mengulangi perkataannya tadi. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Di dunia ini, perempuan yang kedapatan memukul laki-laki akan dipandang rendah dan jika tertangkap melakukan hal itu, mereka bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Linmo merasa telah memanfaatkan situasi ini untuk memukulnya lebih dulu dan menyadari bahwa sekalipun gadis itu mengadu, orang-orang kemungkinan besar akan mempercayai versinya. Gadis itu akhirnya memutuskan untuk mundur sambil menyatakan bahwa kali ini dia akan mengalah, tetapi lain kali dia tidak akan kalah lagi dan mengeluh bahwa berurusan dengan pria ternyata sangat merepotkan. Linmo merasa lega karena berhasil keluar dari situasi canggung itu. Dia mengeluh dalam hati bahwa gadis itu sangat menyebalkan. Saat teringat ada pembaruan berita pagi tadi, dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat berita itu melaporkan bahwa banyak ayam di sebuah peternakan diduga terinfeksi virus misterius dan berubah menjadi bangkai kering. Saat melihat gambar ayam-ayam itu, Linmo merasa mengenali pola kehancurannya. Dia mengingat bahwa iblis lawas yang pernah dia lawan memiliki pedang yang mampu menyerap segala makhluk hingga hanya menyisakan tulang. Dalam pertarungan terakhir mereka, pedang itu meledak dan pedang Linmo sendiri ikut hancur saat berusaha melindunginya. Setelah itu, arus kekuatan menghancurkannya dan menjerumuskannya ke dunia ini. Sekarang, dia kembali meragukan apakah iblis itu benar-benar sudah mati. Dia tahu bahwa untuk menjadi immortal, dirinya harus mengikuti jalan langit. Sementara iblis itu hanya perlu terus membunuh agar kekuatannya bertambah. Hal inilah yang membuat Linmo merasa wajib menyelidiki kejadian tersebut. Tidak lama kemudian matahari mulai condong ke barat. Saat Linmo bersiap pergi, beberapa gadis masih sibuk mengaguminya. Yunhu muncul dan menawarkan diri untuk menemani Linmo ke rumah Xiao Yutong, tetapi Linmo menolak. Gadis itu tetap bersikeras ikut karena menganggap Xiao Yutong dan kakaknya sangat berbahaya.
Dia lalu menceritakan kisah seorang laki-laki yang dijebak teman-teman sekelasnya sampai berakhir tragis. Lin Mo dalam hati memutuskan bahwa dia sama sekali tidak tertarik pergi ke rumah itu dan meminta Yunhu menjaga jarak. Namun Yunhu merasa Lin Mo salah paham dan tetap mengikutinya sampai masuk ke dalam gedung. Lalu terkejut ketika menyadari bahwa Lin Mo tidak berniat menemui Xiao Yutong lagi. Lin Mo menjelaskan bahwa dia punya urusan lebih penting. Yunhu bertanya apakah dia tidak tahu bahwa Xiao Yutong mencarinya sepanjang liburan. Tetapi Lin Mo menjawab bahwa masalah itu bisa dibahas nanti. Gadis itu akhirnya menyuruhnya tidak cemas karena dia akan menjelaskan semuanya pada Xiao Yutong besok. Dalam hati, dia membayangkan bahwa jika membantu Lin Mo, mungkin suatu hari Lin Mo akan berterima kasih. Sementara itu, Lin Mo sudah berada di dalam mobil dan memikirkan lokasi peternakan itu yang berada di luar kota. Dia memastikan bahwa jika iblis itu benar-benar ada di sana, dia akan mengeliminasinya meski harus mengorbankan sebagian jiwanya. Beberapa waktu kemudian, Lin Mo tiba di lokasi dan menyadari bahwa jiwanya masih lemah tetapi tak punya pilihan selain memakainya. Dia mulai menata kekuatan spiritualnya dan merapal teknik tertentu. Ketika memandang ke arah sebuah rumah, dia merasakan chi iblis yang sangat kuat dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar iblis itu telah bertahan hidup saat menoleh dia melihat seseorang mendekat. Orang itu mengaku sudah melihat Lin Mo dari kejauhan. Setelah melepas helm, tampak bahwa itu adalah Xiao Yutong yang bertanya apa yang sedang dilakukan Lin Mo di tempat terpencil seperti ini. Lin Mo penasaran bagaimana gadis itu bisa sampai di sini dan menilai bahwa kejadian mereka bertemu di tengah antah berantah ini jelas bukan kebetulan. Xiao Yutong menjelaskan bahwa dia naik taksi dengan tujuan pulang, tetapi di tengah jalan menyadari bahwa sopir justru membawanya keluar kota sehingga dia memutuskan turun di sana. Dengan wajah kesal dia menuduh Lin Mo tetap menganggapnya sebagai bocah gendut jelek yang dulu. Hanya saja sekarang setelah tampan dia akan menjadi sasaran perempuan-perempuan yang hanya memikirkan hal rendah. Menurutnya, laki-laki tampan adalah target utama perdagangan manusia dan Lin Mo tidak boleh lupa memberitahu orang lain jika dirinya sedang dalam bahaya. Dia menyodorkan helm dan memintanya memegang sementara karena dia akan menghubungi polisi, lalu bertanya apakah Lin Mo mengingat plat nomor mobil yang mencurigakan itu. Lin Mo menjawab bahwa dia tidak sempat memperhatikan. Xiao Yutong lalu menyatakan akan mengirim beberapa pesan dan segera kembali. Lin Mo merasa bahwa meski Xiao Yutong hanyalah manusia biasa, dia rupanya juga bisa melacak keberadaan energi iblis. Tak lama gadis itu kembali sambil menggerutu bahwa berat badan yang turun hanya membawa masalah baru. Dia meminta helmnya dikembalikan. Saat memasang helm di kepala, ia menegaskan bahwa dia tidak berniat terseret lebih jauh dalam masalah ini. Di dalam hatinya, dia merasa malu karena mengakui bahwa Lin Mo terlihat lebih tampan daripada para pengendara motor yang sering viral di internet. Lin Mo bertanya apakah helm itu benar-benar alat pelindung. Xiao Yutong dalam hati memujinya lagi dan bertanya-tanya bagaimana mungkin bocah ini bisa punya ide sesederhana itu. Dia menjelaskan bahwa helm itu adalah helm khusus miliknya, dan kalau Lin Mo merusaknya, dia akan menghadiahkannya pada para gadis yang suka usil. Baginya, helm itu hanya membuat kepalanya pusing. Saat memperhatikan arah yang diambil Xiao Yutong, Lin Mo menyadari bahwa gadis itu bergerak tepat menuju sumber energi iblis khawatir. Dia memutuskan untuk mengikutinya. Di sisi lain, Xiao Yutong melewati area yang tampak mencurigakan. Seorang nenek peternak ayam melihatnya dan bertanya siapa yang sedang dia cari. Tanpa ragu, Xiao Yutong mengeluarkan senjata dan menyebut bahwa nenek itu cukup berani karena tidak melarikan diri saat melihatnya. Nenek itu ketakutan dan mengimbau agar Xiao Yutong berhenti bermain-main karena hal seperti ini melanggar hukum. Xiao Yutong balik bertanya apakah nenek itu mengenal hukum para kultivator iblis.
Nenek tersebut tetap bersikeras bahwa dirinya hanya peternak ayam biasa. Secara diam-diam, dari balik lengan bajunya nenek itu menarik keluar sebilah belati. Menyadari niat tersembunyi itu, Xiao Yutong menembakkan senjatanya. Lengan nenek itu berlumuran darah dan ia merintih meminta ampun agar tidak dibunuh. Xiao Yutong menyebut bahwa nenek itu memang pandai berakting, tetapi kemampuan itu tidak cukup untuk menipunya. Dia merapalkan sebuah teknik yang mengubah senjatanya menjadi pedang. Nenek itu tetap mempertahankan bahwa dirinya bukan kultivator iblis dan tidak ada sangkut paut dengan insiden di peternakan Xiao Yutong. Menilai bahwa saat ini nenek itu mungkin baru sanggup menyerap ayam, tetapi di masa depan bisa saja manusia menjadi target. Dia mengaku kultivasinya masih pendek, tetapi menyatakan dirinya sudah melampaui banyak biksu nenek itu yang sekarang jelas-jelas adalah iblis. Bertanya bagaimana mungkin sejauh ini dia tidak menyadari keberadaan Xiao Yutong. Dia mengatakan bahwa kalau bisa menyerap Xiao Yutong, kekuatannya akan melompat lebih jauh lagi. Xiao Yutong justru menganggap itu sebagai dorongan semangat. Ia maju dengan cepat ke arah iblis itu dan menegaskan bahwa bagaimanapun juga hasil akhirnya tidak akan berubah, lalu menusukkan pedangnya ke dada sosok tersebut. Dari kejauhan, Lin Mo yang mengamati merasa energi yang muncul mirip dengan pedang iblis yang pernah dia hadapi. Namun, Xiao Yutong kaget karena pedangnya seolah tidak memberi efek apapun. Dia merasa energi yang memancar dari tubuh lawannya jauh berbeda dari kultivator iblis yang pernah dihadapinya. Dia bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya yang sedang dia lawan. Dalam sekejap, sosok iblis itu melesat menyerang Xiao Yutong dan ia hanya bisa mengelak tipis. Dalam hati, ia mengakui bahwa jika serangan itu mengenainya, dia pasti mati. Makhluk itu kembali mengumpulkan energi di tinjunya, menyiapkan serangan lain. Xiao Yutong lalu mengeluarkan selembar kertas, sebuah jimat spiritual, dan melemparkannya ke arah iblis. Namun, jimat itu tidak bereaksi. Iblis itu kembali menyerangnya dan melemparkan tubuh gadis itu hingga menghantam dinding keras. Mulutnya mengeluarkan darah. Dalam keadaan nyaris pingsan, Xiao Yutong tidak percaya bahwa dia bisa kalah seburuk ini. Pada saat itulah Lin Mo muncul dan berdiri di hadapannya. Ia menyuruh gadis itu menyingkir karena tidak seharusnya berada di tempat seperti ini. Xiao Yutong menilai bahwa Lin Mo justru harus pergi karena situasi semakin berbahaya. Lin Mo meminta agar dia berbicara lebih halus, tetapi Xiao Yutong tetap memerintahnya untuk segera menjauh. Lin Mo lalu mengaktifkan tekniknya iblis itu mendadak berhenti bergerak. Xiao Yutong yang terkejut bertanya-tanya mengapa makhluk itu tiba-tiba terdiam. Lin Mo hanya menjelaskan bahwa hal itu bukan sesuatu yang istimewa, karena kali ini dialah yang berdiri di sana saat iblis berusaha kabur, tubuhnya malah terjatuh ke tanah. Di depan makhluk itu, aura besar mulai menyelimuti Lin Mo. Xiao Yutong merasa tekanan itu begitu berat sampai-sampai ia kesulitan bernapas. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Mo. Pada saat yang sama, di tempat lain di kota Luobai, seorang pria bijak bernama Guiwan tengah memberi penjelasan bahwa Tao adalah asal mula langit dan bumi, mencakup semua hal di dalamnya. Mendadak pria itu tampak kaget ketika sebuah lonceng besar berdentang. Dia mempertanyakan mengapa lonceng itu berbunyi karena seharusnya hanya berdentang ketika terjadi peristiwa besar di dunia. Para muridnya berlutut dan bertanya apakah sang guru baik-baik saja. Pria itu menjawab bahwa ayah dari Tao baru saja bereinkarnasi. Kembali ke Lin Mo, dia bertanya di mana iblis itu sekarang. Namun, roh makhluk tersebut sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah sisa energi pedang yang telah kehilangan kesadarannya. Lin Mo menilai bahwa itu hanya serpihan dari pedang iblis, tetapi hal itu tidak mengubah apapun baginya.